Bab 926. Ketika Su Soudao mendengar ini, alis pedangnya sedikit mengernyit. Dia tentu saja tidak puas dengan rencana Takehiko Ito. Namun ia juga mengetahui bahwa Takehiko Ito baru saja mengamputasi kakinya. Terus terang, darah keropang di lukanya masih segar. Sungguh tidak realistis baginya untuk segera mendorong kerjasama sebesar itu ke depan saat ini. Terlebih lagi, putri Takehiko Ito tampaknya masih sangat muda, kira-kira seusia dengan putrinya sendiri, Su Ziyu. Dalam hal ini, memang sulit baginya An Uke segera mengambil kesimpulan dan melangkah maju. Jadi, Su Soudao berkata dengan serius, Tuan Ito benar-benar perlu istirahat yang baik selama periode ini. Mengenai masalah kerjasama khusus, saya akan kembali ketika Anda keluar dari rumah sakit. Kemudian saya akan mengunjungi Anda di rumah dan berdiskusi detail kerjasamanya secara detail. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana? Takehiko Ito mengangguk riang dan berkata sambil tersenyum, ketika tubuhmu sedikit pulih. Jika Tuan sudah datang ke ibu kota musim dingin, aku akan memberimu jamuan makan yang bagus. Su Soudao tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu. Maaf mengganggu Tuan Ito. Setelah itu, dia menambahkan, ngomong-ngomong, Tuan Ito, ada satu hal lagi yang ingin saya ingatkan kepada Anda. Takehiko Ito buru-buru berkata, Tuan Su, tolong beritahu saya. Su Soudao berkata, menurut saya tahu bahwa keluarga Ye Jinchen juga ingin mengikuti langkah kami dan mengambil jalur pengembangan pelayaran laut. Jika saya tidak salah, mereka juga harus ingin menghubungi Anda dan berbicara tentang kerja sama proyek. Dia terdiam, Setelah jeda, Su Soudao menambahkan, namun, kekuatan keluarga Ye masih jauh di belakang kita. Jadi saya sarankan agar Tuan Ito tidak membutuhkannya, untuk mempertimbangkannya. Dia hanya perlu berkonsentrasi untuk merawat tubuhnya dengan baik. Setelah tubuhnya pulih, dia dapat bekerja sama sepenuhnya dengan keluarga Su kita, harus menjadi pilihan terbaik. Takehiko Ito mengangguk dan tersenyum, dan berkata, sejujurnya dengan Tuan Su, saya memiliki pemahaman tertentu tentang keluarga Ye. Bisnis pelayaran laut mereka belum berkembang sama sekali. Saya hanya melihat bahwa keluarga Su telah membaik. Jadi mereka hanya mengejar mereka dengan putus asa. Dalam pandangan saya menurutku, sangat sulit bagi mereka untuk menjadi tren besar. Jadi keluarga Su menduduki peringkat prioritas tertinggi dalam pikiranku. Su Soudao berkata dengan sangat puas, Tuan Ito memang sangat cerdas. Ya, kami hanya ingin ikuti Yibo Feng, tetapi mereka tidak memiliki sumber daya sama sekali di bidang ini. Apalagi bekerja sama dengan keluarga Ito, bahkan jika itu adalah sumber daya pelabuhan di negara ini, kami akan menekannya sampai dia tidak punya tempat untuk berdiri. Takehiko Ito berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Tuan Su, saya tidak akan pernah bekerja sama dengan keluarga Ye. Jika saya harus memilih antara keluarga Su dan keluarga Ye, saya pasti akan memilih Tuan Su. Su Soudao tertawa, oh, Tuan Ito, dengan kata-kata Anda, saya dapat kembali ke kerajaan Yan dengan tenang. Takehiko Ito bertanya, kapan Tuan Su ingin kembali ke negara itu? Su Soudao berkata, hanya ini 2 hari, terutama di musim dingin. Ada pembatasan jet pribadi yang lepas landas di sini. Saya akan menunggunya selama 2 hari. Jika izin lepas landas tidak diberikan dalam 2 hari, maka saya akan membeli tiket dan mengambil penerbangan sipil kembali. Takehiko Ito mengangguk dan berkata dengan emosi, sejauh yang saya tahu, tindakan Tuan Su sebelumnya terlalu besar, dan departemen terkait di Dongdu memang mendapat beberapa kritik. Su Soudao melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, Dongdu Departemen Kepolisian. Metropolitan dan Departemen Keamanan Dalam Negeri semuanya adalah anjing yang menggigit Ludongdin. Matsumoto Yoshito sangat berbahaya. Anda orang yang kejam, jika Anda membiarkannya di dunia, Anda tidak tahu berapa banyak orang yang akan terbunuh. Jika saya bunuh dia, aku tidak hanya akan melakukan keadilan bagi surga, tetapi juga menjamin keamanan ibu kota musim dingin. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Takehiko Ito dan berkata dengan serius. Tuan Ito, bukankah Anda korban langsung dari Ryoto Matsumoto? Jika aku tidak membunuhnya, dia mungkin akan mengirim orang ke rumah sakit untuk memburumu sekarang. Siapa yang tahu berapa banyak lagi orang yang akan dia bunuh di ibu kota musim dingin. Ito Xiongyan melihat, Su Soudao berbicara dengan benar, dan dia mau tidak mau mengagumi kulit tebal pria ini. Dia mengutuk dalam hatinya, Su Soudao, kamu tidak tahu malu.
Bisa dimengerti kalau kamu membunuh Matsumoto Ryoto, tangan kanan Matsumoto, dan bahkan semua bawahannya. Tapi kamu membunuh seluruh keluarga, baik pria maupun wanita. Tidak ada seorang pun, tua atau muda, yang tertinggal. Hal macam apa ini? Nenek moyang Anda dari kerajaan Yan mengatakan bahwa istri dan anak Anda tidak akan dirugikan. Kenapa Anda ada di sini dan Anda bahkan tidak peduli dengan hal-hal mendasar? Prinsip moral. Sekarang apa maksud kata-katamu? Tanda tanya. Maksudmu, kamu membunuh Matsumoto Yoshito dan seluruh keluarganya, atau kamu melindungiku dengan menyamar? Aku harus berterima kasih padamu karena telah membunuh Matsumoto Yoshito dan seluruh keluarganya. Dasar bajingan sialan logika. Namun, di permukaan, Takehiko Ito masih sangat emosional. Berkata, "Oh, masalah ini benar-benar berkat Tuan Su, jika tidak, saya mungkin masih memiliki bahaya dan ancaman yang tak terhitung jumlahnya." Susou Dao mengangguk, dan berkata dengan sedikit arogan, "Saya berharap Departemen Televisi Polisi Dongdu dan Departemen Keamanan dalam negara bagian Beihai dapat memahami kebenaran ini. Terkadang, operasi yang diperlukan masih diperlukan. Meninggalkan jaringan kanker di dalam tubuh hanya akan menyeret ke bawah seluruh kota. Tapi saya baru saja terbang ke sini dan memberikannya kepada Dongdu hanya melakukan operasi bedah yang tepat." Takehiko Ito mengangguk setuju, tetapi dalam hatinya dia meludah, "Sial, Susou Dao ini benar-benar anjing." Semakin banyak dia berbicara tentang itu, dia menjadi semakin tidak tahu malu. Susou Dao melihat waktu dan tersenyum. Berkata, "Tuan Ito, Anda masih terluka, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Suplemen nutrisi yang saya bawakan untuk Anda semuanya sangat baik bahan dan ramuan obat alami. Lihat ke belakang dan minta pelayanmu mengambilkannya untukmu, dapat mempercepat pemulihan." Setelah mengatakan itu, Susou Dao berkata dengan tangan kanannya, "Karena kami memiliki niat untuk bekerja sama secara mendalam dengan masing-masing lainnya, maka saya akan menunggu Anda pulih dan mari kita maju bersama." Takehiko Ito berkata dengan serius, "Tidak masalah. Anda dan saya tetap berkomunikasi setiap saat." "Oke." Susou Dao tertawa dan berkata, "Dalam hal itu kalau begitu, aku pergi dulu." Takehiko Ito mengangguk, "Tuan Su, pergilah pelan-pelan. Aku tidak akan mengantarmu pergi." Susou Dao buru-buru menepuk pundaknya, "Sama-sama, Tuan Ito, selamat datang, istirahat dan pulihkan." Takehiko Ito berkata kepada Emi Ito, "Emi, suruh Tuan Su pergi untukku." "Oke, saudara." Susou Dao dia berdiri dan berjabat tangan dengan Takehiko Ito, dan berjalan keluar dari bangsal ditemani oleh Emi Ito. Saat ini, Ye Chen dan Nanako Ito baru saja tiba di rumah sakit dan sedang menunggu di pintu masuk lift. Ito Emi mengirim Susou Dao dan Zhao Yiming ke lift dan berkata dengan nada, "Meminta maaf, Tuan Su, saya harus menjaga saudara laki-laki saya, jadi saya tidak akan menurunkan Anda." Susou Dao tersenyum dan berkata, Ito, tolong tinggal dan kembali untuk menjaga Ito." "Tuan." Ito Emi mengangguk, membungkus 90 derajat dan berkata, "Tuan Su, pelan-pelan." Susou Dao melambai dan melangkah ke dalam lift. Setelah pintu lift ditutup, Susou Dao bertanya kepada Zhao Yiming, yang telah lama terdiam, "Bagaimana menurut Anda?" Yang dipikirkan Ito Takehiko di dalam hatinya. Zhao Yiming berpikir sejenak dan berkata dengan serius, "Tuan, saya pikir meskipun Ito Takehiko berpura-pura menjadi sangat baik, dia masih ada di dalam hatinya. Aku sedikit takut padamu." Petik 2. Ya, Susou Dao mengangguk, "Seharusnya karena masalah pembunuhan keluarga Matsumoto. Sekarang aku memikirkannya, aku memang bertindak terlalu jauh." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya lagi, "Itu tidak masalah." Berkata, "Abaikan dia, aku membunuh semua keluarga Matsumoto karena dia ingin menyakiti putra dan putriku, dan ingin aku tidak memiliki ahli waris. Jika aku tidak membiarkan dia tidak memiliki ahli waris, orang lain akan mengira aku, Susou Dao, adalah kesemek yang lembut, dan siapapun bisa melakukannya." Jepit. Zhao Yiming bertanya, "Apakah Takehiko Ito tidak berani bekerja sama dengan kita karena ini?" Susou Dao mendengus dingin dan berkata, "Beri dia waktu untuk pulih dulu, dan kembalilah padanya ketika saatnya tiba. Jika saatnya tiba, akan ada cara kooperatif untuk melakukan kerjasama, dan akan ada solusi non-kooperatif untuk non-kooperatif." Saat ini, lift berbunyi. Ada peringatan dan dia berhenti di lantai pertama. Zhao Yiming buru-buru melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuan, tolong."
Bab 927. Saat pintu lift terbuka, Su Soudao memimpin. Ketika Ye Chen melihat lift datang, dia hendak memberi isyarat kepada Nanako Ito untuk pergi duluan. Saat ini, Su Soudao sudah keluar. Saat dia keluar dari pintu lift, Su Soudao langsung menatap mata Ye Chen. Pada saat ini, Su Soudao sedikit mengernyit tanpa sadar, dan aura familiar namun asing membuatnya merasa gugup tanpa alasan. Adapun Ye Chen, meskipun dia tidak mengenal pria di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya untuk kedua kalinya ketika dia melihat kewaspadaan penuh dan keterkejutan di matanya. Pria di seberangnya berusia awal 50-an, dengan penampilan dan perawakan biasa. Dia berpakaian sangat mewah, dan ada sedikit kemarahan di antara alisnya. Sekilas, dia tampak seperti tuan yang kejam. Pertemuan tatap muka tidak lebih dari kilatan petir. Ye Chen juga memiliki Nanako Ito di sisinya, jadi dia tidak terlalu memperhatikan pria ini. Setelah melewatinya, dia memasuki lift bersama Nanako. Saat pintu lift tertutup, Su Soudao tiba-tiba berhenti dan melihat kembali ke arah lift, merasa sedikit tersesat. Zhao Yiming di samping bertanya kepadanya, "Tuan, ada apa denganmu?" Su Soudao mendecakkan bibirnya, "Aneh, anak yang baru saja memasuki lift memiliki perasaan yang akrab." Zhao Yiming bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah Anda di negara Beihai? Apakah Anda punya kenalan?" Su Soudao berkata, "Ada cukup banyak kenalan, tetapi tidak ada yang semudah itu." Anak laki-laki itu sekarang berusia pertengahan 20-an, bukan? Dia kira-kira seusia dengan Si Fei, atau mungkin sedikit lebih tua dari Si Fei. 2 tahun. Zhao Yiming mengangguk, dia seumuran dengan putra tertua. "Apakah kamu kenal dia?" Petik 2. Tidak. Su Soudao menggigit bibirnya dan berkata dengan wajah gelap, "Tapi dia terlihat sama dengan saya. Teman lamanya sangat mirip." Petik 2. Teman lama. Zhao Yiming bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, siapa teman lama Anda?" Petik 2. Su Soudao bertanya dengan ekspresi yang sangat dingin, "Pernahkah kamu mendengar seseorang membicarakan Ye Changying?" Zhao Yiming belum terlalu tua. Belum genap 40 tahun. Ketika ayah Ye Chen, Ye Changying meninggal, dia masih kuliah di luar negeri dan tidak tahu apa yang terjadi pada Jin Chen saat itu. Oleh karena itu, dia tidak bisa tidak bertanya, "Tuan, apakah Ye Changying yang Anda bicarakan adalah anggota keluarga Ye?" Petik 2. Itu benar. Su Soudao tidak bisa tidak memikirkan penampilan heroik Ye Changying saat itu. Saat itu, Ye Changying benar-benar seorang putra super bangsawan yang terkenal sebagai Jin Chen. Tampan, ramah tamah, dan yang lebih penting, sangat cakap, dia jelas merupakan orang pertama yang menonjol di Jin Chen. Saat itu, bisa dikatakan Su Soudao benar-benar lesu di hadapan Ye Changying. Putri Jin Chen, seorang wanita terkenal, ingin menikahi Ye Changying, dan mereka semua ingin hidup dan mati demi Ye Changying. Istri Su Soudao, Du Haiqing, ibu dari Su Zifei dan Su Ziyu, juga sangat mencintai Ye Changying. Saat itu, Su Soudao mencurahkan seluruh uangnya untuk mengejar Du Haiqing dengan gila-gilaan, tetapi Du Haiqing benar-benar meremehkan dan hanya ingin menikahi Ye Changying. Meskipun Ye Changying sudah memiliki tunangan, Du Haiqing tetap bertekad mati demi Ye Changying kapan saja. Meskipun Su Soudao mencoba yang terbaik untuk membuat adegan lamaran besar yang mengejutkan Jin Chen untuknya, Du Haiqing tetap tidak setuju. Di depan banyak orang, Du Haiqing hanya mengucapkan beberapa patah kata kepada Su Soudao. Kalimat pertama adalah, "Maaf, saya tidak bisa menikah denganmu." Kalimat kedua adalah, "Karena Changying belum menikah." Karena Ye Changying memiliki tunangan tetapi belum menikah, Du Haiqing masih merasa ada secercah harapan dan masih enggan menyerah. Dia melamar seorang wanita, tetapi wanita itu berkata di depan umum bahwa dia masih menunggu orang lain. Su Soudao masih mengingat dengan jelas rasa malu dan hina ini. Sejak saat itulah dia sangat membenci Ye Changying. Kemudian, Ye Changying menikah di Jin Chen. Malam itu, Du Haiqing menangis dan tinggal di balik pintu tertutup selama sebulan tanpa meninggalkan rumah. Su Soudao membawa bunga ke rumah Du setiap hari untuk meminta audiensi. Dia bertahan selama 39 hari dan menghabiskan 39 karangan bunga mawar sebelum akhirnya membuka pintu hati Du Haiqing. Du Haiqing, yang tiba-tiba kehilangan berat badan hampir 20 pon, keluar dari kamar dan pulang, dan mengatakan sesuatu kepada Su Soudao yang sedang memegang bunga di luar pintu.
Dia bertanya pada Su Soudao apakah dia tidak akan pernah melupakan Ye Changying selama sisa hidupnya, apakah Su Soudao masih bersedia menikahinya. Su Soudao mengertakkan gigi dan setuju. Kemudian, Du Haiking dan Su Soudao bertunangan dan menikah sebulan kemudian. Saat pertama kali menikah, Su Soudao tidur dengan gelisah dan ketakutan setiap malam. Dia takut istri di sampingnya tiba-tiba memanggil nama Ye Changying dalam mimpinya. Ketakutan itu segera menjadi kenyataan. Beberapa hari setelah menikah, Su Soudao dapat mendengar Du Haiking menangis terseduh-seduh memanggil nama Ye Changying setiap hari dalam keadaan setengah tertidur dan setengah terjaga. Saat itu, Su Soudao hampir pingsan. Belakangan, putra tertua Su Zifei lahir. Du Haiking akhirnya mengalihkan fokusnya dari Ye Changying ke putranya. Sejak saat itu, Su Soudao akhirnya bisa tidur nyenyak. Tangisan nyaring putranya di tengah malam bahkan menjadi lagu pengantar tidur terindah baginya. Dia bisa tidur nyenyak dengan tangisan keras putranya, tetapi dia tidak bisa mendengar istrinya menggumamkan nama Ye Changying dengan suara yang sangat pelan dalam tidurnya, karena 3 kata Ye Changying ini adalah mimpi buruknya. Su Soudao merasa sangat marah saat memikirkan semua penghinaan di masa lalu. Meskipun lebih dari 20 tahun telah berlalu, dan meskipun Ye Changying telah lama meninggal, dia masih tidak bisa menelan nafas ini. Zhao Yiming sangat terkejut saat melihat ekspresi dinginnya, tangan terkepal, dan giginya gemetar. Dia telah bekerja untuk Su Soudao selama bertahun-tahun, dan mengetahui bahwa Su Soudao seperti ini, dia biasanya akan sangat marah. Ketika mendengar bahwa Matsumoto Ryoko adalah dalam penculikan Su Zifei dan Su Ziyu, perilakunya sama seperti sekarang. Zhao Yiming tidak bisa tidak bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang dilakukan Ye Changying ini hingga membuat tuannya begitu marah. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan, apakah pria itu tadi terlihat seperti itu Ye Changying?" Petik 2, seperti. Su Soudao mengangguk dan berkata, tapi temperamennya agak rendah hati, mungkin karena dia berpakaian sedikit santai. Ye Changying saat itu bisa dikatakan penuh keagungan, berjalan bersama angin, sangat ajaib. Zhao Yiming menambahkan pertanyaan, mungkinkah anak itu sekarang adalah keturunan Ye Changying? Tidak mungkin, Su Soudao berkata dengan dingin, keturunan Ye Changying telah lama menghilang, dan hidup dan mati mereka tidak pasti. Keluarga Ye sendiri tidak dapat menemukan mereka. Mereka mungkin sudah lama mati di luar. Saat dia mengatakan itu, Su Soudao berkata dia tersenyum sinis dan mengejek. Saat itu, Ye Changying membuat musuh di mana-mana dan menyinggung keluarga Chait yang mendominasi federasi. Dia juga menjadi sasaran berbagai cara di negara ini karena ketajamannya. Ada juga banyak orang yang ingin membunuhnya. Di sini, Su Soudao menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan tenang, meskipun anak laki-laki tadi terlihat sangat mirip dengannya, menurutku dia kemungkinan besar berasal dari Beihai. Itu mungkin hanya kemiripan sederhana. Zhao Yiming mengangguk ringan dan bertanya kepada He Tuan, kemana kita harus pergi selanjutnya? Kembali ke hotel atau tidak? Petik 2, tidak kembali ke hotel. Su Soudao berkata dengan dingin, jika Departemen Kepolisian Metropolitan Dongdu tidak dapat menangkap Ruoli dan yang lainnya, mereka pasti akan berpikir jika kamu mencoba mempermalukanku, akan lebih baik bagiku untuk meninggalkan Intercity lebih awal. Setelah itu, Su Soudao mengatakan kepadanya, tinggalkan kamar hotel di sana dan biarkan saja. Ayo mengemudi langsung ke utara ke prefektur Aomori, bagian paling utara dari provinsi Beihai Honshu, berendam di sumber air panas selama 2 hari dan bersantai sebelum berangkat. Bab 928. Saat naik lift ke atas, Ye Chen masih memikirkan pria yang ditemuinya saat dia keluar dari lift tadi. Dia yakin dia tidak mengenal orang lain, jadi mengapa mata orang itu menunjukkan permusuhan ketika dia melihatnya? Dia awalnya mengira pihak lain mungkin juga adalah master tersembunyi dan melihat sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Namun jika dipikir-pikir baik-baik, saya merasa ada yang tidak beres, karena laki-laki itu tidak memiliki aura laki-laki yang kuat. Dari segi kekuatannya sendiri, seharusnya dia adalah orang biasa. Namun, ia tidak terlalu banyak berpikir. Setelah keluar dari lift, Nanako Ito membawanya ke bangsal tempat Takehiko Ito berada. Saat ini, Takehiko Ito sedang memarahi ibunya di ranjang rumah sakit. Dia berkata kepada Ito Emi, orang ini Su Soudao hanyalah bajingan yang berbicara manis. Jika aku tinggal bersama orang seperti ini selama 1 detik lagi, aku akan merasa tidak nyaman.
Ito Emi mengangguk dan berkata, Su Soudao, itu, apa yang dirasakan seseorang, itu benar-benar berbahaya, dan semakin ramah dia tersenyum, semakin kamu merinding, terutama ketika kamu memikirkan tentang apa yang dia lakukan pada keluarga Matsumoto, itu membuat seluruh tubuhmu terasa dingin. Ye Chen, yang baru saja memasuki pintu. Begitu dia mendengar ini, dia berseru dan bertanya dengan keras, pria itu tadi, apakah Su Soudao dari keluarga Su? Ito Takehiko dan Ito Emi sama-sama terkejut. Baru kemudian mereka menyadari bahwa Ye Chen dan Nanako telah masuk. Jadi Takehiko Ito dengan penasaran bertanya, apakah Anda kenal Su Soudao, Tuan? Ye Chen mengerutkan kening, dan suaranya menjadi sedikit lebih dingin, orang yang baru saja turun dari lift adalah Su Soudao. Takehiko Ito bertanya berkata, saya tidak tahu siapa yang kamu temui di lift, tapi Su Soudao pergi begitu saja. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia segera berbalik dan berlari keluar. Su Soudao, penggagas dan pemimpin aliansi anti daun saat itu. Ketika Ye Chen memikirkan hal ini, kebencian melonjak di sekujur tubuhnya. Dia hanya ingin mengusirnya, bahkan jika dia membunuh pengawal dan pengikut Su Soudao di siang hari bolong, dia juga ingin menangkap bajingan itu dan bertanya mengapa dia menargetkan orang tuanya. Kalau begitu biarkan dia merasakan bagaimana rasanya mati mengenaskan di jalan. Sayangnya, saat Ye Chen mengusirnya, tidak ada tanda-tanda Su Soudao di mana-mana di pintu masuk rumah sakit. Su Soudao sudah masuk ke dalam mobil dan menuju ke Kabupaten Aomori. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memukuli dadanya di depan pintu rumah sakit. Sejak kematian orang tuanya, inilah momen terdekatnya dengan musuhnya. Namun, dia gagal mengenali pihak lain. Betapa kecewanya dia, keluarga Ye dan keluarga Su selalu berselisih satu sama lain, jadi bahkan ketika Ye Chen masih muda, dia belum pernah melihat Su Soudao. Selain itu, keluarga Su dan keluarga Ye adalah keluarga teratas, dan mereka tidak pernah muncul di berbagai daftar kekayaan, dan media tidak pernah memberitakannya, sehingga Ye Chen bahkan tidak mengetahui penampilan Su Soudao. Saat ini, Ye Chen merasa sangat tertekan. Saat saya datang ke negara Beihai kali ini, saya berhubungan dekat dengan keluarga Su satu demi satu. Pertama, dia secara tidak sengaja menyelamatkan Su Zifei dan Su Ziyu, dan sekarang dia kebetulan melewati Su Soudao. Ye Chen mengertakkan gigi dan berpikir, jika dia diberi kesempatan untuk kembali beberapa menit yang lalu, hal pertama yang akan dia lakukan ketika melihat Su Soudao adalah menghancurkan kepala anjingnya. Sangat disayangkan meskipun dia memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak dapat memutar balik waktu. Jadi, dia hanya bisa berharap untuk kali berikutnya. Pada saat yang sama, dia bersumpah dalam hatinya, Su Soudao, jika aku memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu lagi, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ketika Ye Chen kembali ke bangsal, Takehiko Ito bertanya padanya dengan wajah terkejut, Tuan Ye, apakah Anda kenal Su Soudao? Atau apakah Anda memiliki koneksi? Mengapa Anda begitu sensitif terhadapnya? Ito Emi dan Ito Nanako juga memandang Ye Chen dengan bingung, menantikan jawabannya. Melihat ini, Ye Chen menertawakan dirinya sendiri dan berkata dengan marah, apakah kamu lupa? Saya tidak sengaja menyelamatkan sepasang anak-anaknya, dan dia sangat kaya. Secara logika, dia harus memberi saya 10 miliar koin federal utara apapun yang terjadi. Apa maksudmu? Tanpa diduga, dia benar-benar membiarkannya melarikan diri. Takehiko Ito tiba-tiba terdiam. Dia tidak meragukan keaslian perkataan Ye Chen, karena di matanya, Ye Chen pandai dalam segala hal, tetapi dia lebih mencintai uang daripada hidupnya. Demi uang, dia bahkan akan melakukan pemerasan yang tidak tahu malu dan bahkan hal-hal jahat. Menempati. Oleh karena itu, dia secara tidak sengaja menyelamatkan Su Zifei dan Su Ziyu, namun dengan karakternya, dia sebenarnya bukan dia jika dia tidak mau meminta uang. Ketika Ito Nanako mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Ye Chen-jun, kamu terlalu terobsesi dengan uang. Tahukah kamu bahwa ketika kamu mendengar kata-kata Su Soudao barusan, kamu bertindak seolah-olah dia milikmu pembunuh. Seperti musuh, aku tidak menyangka ternyata hanya kreditor di hatimu. Ye Chen tersenyum pahit dan berkata dengan santai, hei, sayang sekali dia melarikan diri, tapi tidak apa-apa. Cepat atau lambat, aku masih punya kesempatan untuk melunasi hutang ini, dan dia jika kamu bisa bersembunyi dari kelas 1 SMP, kamu tidak bisa bersembunyi dari kelas 15. Nanako Ito mengangguk, lalu berkata,
kepada Takehiko Ito, Odo-san, aku membawakan 2 makanan sakit ke sini hari ini, 1 untukmu dan 1 lagi untuk Tanaka. Sial, bolehkah aku pergi menemuinya? Takehiko Ito mengangguk dan berkata, Tanaka ada. Di bangsal berikutnya, kamu pergi dan melihat-lihat. Nanako Ito menoleh ke arah Ye Chen, Tuan Ye Chen, apakah kamu ingin pergi dan menemuinya? Petik 2, Ye Chen memiliki kesan yang baik terhadap Tanaka. Dia memang seorang pelayan sejati yang langka, jadi dia mengangguk dan berkata, oke, ayo pergi dan melihat bersama. Saat ini, Tanaka Koichi sedang setengah berbaring di bangsal sebelah, membaca buku. Melihat Ito Nanako dan Ye Chen masuk, dia buru-buru meletakkan bukunya dan berkata dengan hormat, halo, Nona, Tuan Ye. Ito Nanako tersenyum tipis, berjalan ke depan dengan membawa kotak makan siang, dan berkata, Tanaka-san, saya akan memberikannya kepadamu dari rumah. Aku membawakanmu makanan untuk pasien yang sakit. Koki di rumah membuatnya khusus. Kamu bisa memakannya selagi panas. Tanaka Koichi tersanjung dan berkata, Nona, bagaimana saya bisa meminta Anda untuk mengantarkan makanan kepadaku? Ini benar-benar mustahil. Nanako Ito, dia berkata dengan sangat saleh, Tanaka-san, kamulah yang menyelamatkan nyawa ayahku. Aku sangat berterima kasih. Makan bukanlah apa-apa, itu hanya ekspresi kecil perasaanku. Tanaka Koichi berkata dengan tulus, Nona, dari kata-katamu bernilai mati 10.000 kali. Ito Nanako berkata, Tanaka-san, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja pada bibimu, dan dia pasti akan menemukannya cara untuk menyelesaikannya untuk Anda. Anda harus bersemangat, bangun, pulih dengan baik, dan segera keluar dari rumah sakit. Tanaka Hao mengangguk berulang kali dan berkata dengan penuh terima kasih, saya mengerti, Nona, terima kasih atas perhatian Anda. Setelah itu, mengatakan itu, dia dengan ragu-ragu bertanya, saya pergi menemui presiden dengan kursi roda pagi ini. Di bangsal, Tuan Ketua berkata, Tuan Ye menyembuhkan luka Anda. Nanako Ito mengangguk dan berkata, Tuan Ye Chen tidak hanya menyembuhkan lukaku, tapi juga menyelamatkan hidupku. Tanaka Haoyi memandang Ye Chen dan berterima kasih, Tuan Ye, saya benar-benar terima kasih banyak. Petik 2, Ye Chen agak kesal karena dia telah melewatkan kesempatan untuk membalas dendam dengan Su Soudao. Ketika dia melihat Tanaka berbicara dengannya, nadanya menjadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan acuh tak acuh, sama-sama. Tanaka Koichi bertanya dengan heran, apakah Tuan Ye tidak senang? Ito Nanako di samping tersenyum manis dan berkata, dia baru saja merindukan 10 miliar Federasi Utara, aku ngambek. Bab 929, Ye Chen hanya tersenyum tipis mendengar kata-kata Nanako dan tidak menjelaskan banyak. Setelah Nanako mengobrol sebentar dengan Tanaka Koichi, dia berkata kepadanya dengan nada meminta maaf, Tanaka-san, Ye Chen Jun akan kembali ke kota Ling malam ini. Aku harus menemaninya membeli sesuatu, jadi aku akan pergi sekarang dan sampai jumpa lagi di malam hari. Kata Tanaka Koichi. Dia buru-buru berkata, Nona, Anda dan Tuan Ye bisa pergi melakukan pekerjaan Anda. Jangan khawatirkan saya, dan jangan datang menemui saya. Itu terlalu merepotkan bagi Anda. Ito Nanako berkata sambil tersenyum, itu tidak merepotkan. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Mengapa kamu harus melakukan ini? Sama-sama. Petik 2, Tanaka Koichi mengangguk penuh terima kasih, menatap Ye Chen lagi, dan berkata serius, Tuan Ye, Anda akan kembali ke Tiongkok malam ini, dan saya tidak akan bisa mengantar Anda pergi. Saya harap perjalanan Anda aman. Petik 2, Ye Chen tersenyum sedikit, terima kasih. Tanaka, sampai jumpa lagi kapan kita punya kesempatan. Baiklah, Tuan Ye, sampai jumpa lagi ketika kita memiliki kesempatan. Setelah meninggalkan bangsal Tanaka Koichi, Ito Nanako menemani Ye Chen ke kursi emas di ibu kota musim dingin. Sudah beberapa hari sejak dia datang ke negara Beihai, dan ini adalah pertama kalinya Ye Chen berbelanja. Karena terakhir kali dia pergi ke Jinchen, dia membeli satu set Hermes untuk istrinya Xiao Churan, jadi kali ini Ye Chen melewatkan barang-barang mewah seperti tas dan tas. Ye Chen berjalan-jalan di sekitar area perhiasan dan menyukai cincin berlian berbentuk hati dari milik Tiffany. Berlian utama dari cincin berlian ini memiliki berat bersih 3 karat, kemurniannya sangat tinggi, tidak terlalu besar, tetapi sangat indah, potongan berbentuk hati juga sangat indah, sekilas dia menyukainya.
Mengingat bahwa dia belum pernah memberi Xiao Churan cincin kawin asli sejak dia menikah, Ye Chen berencana untuk membeli kembali cincin berlian itu dan memberikannya padanya. Dia berkonsultasi dengan petugas dan mengetahui bahwa harga cincin itu sekitar 800.000 yuan dalam mata uang Yamuo, dan itu tidak mahal. Jadi, Ye Chen siap membeli cincin itu. Nanako Ito di samping tidak bisa menyembunyikan rasa irinya dan bertanya, Ye Chen Kun membeli cincin ini untuk diberikan kepada istrimu, kan? Petik 2. Ya, Ye Chen mengangguk dan berkata, dia telah bersamaku begitu lama, bertahun-tahun, dan aku masih belum pernah memberinya cincin. Ito Nanako menghela nafas dan berkata, Marven sangat baik kepada istrinya. Marven tersenyum tipis dan hendak mengatakan sesuatu yang sederhana ketika penjual Tiffany berkata dengan sangat sopan, Pak, tolong berapa besar cincin di jari manis istri Anda? Pertanyaan ini segera menghentikan Ye Chen. Seberapa besar cincinnya? Saya benar-benar tidak tahu. Penjual itu menjelaskan, jika Anda tidak tahu cincinnya, akan lebih merepotkan untuk membeli cincin yang lebih besar atau lebih kecil, jadi saya sarankan Anda menelepon dan tanya. Nyonya, Anda telah menentukan ukuran cincinnya, dan kami akan langsung membantu Anda menyesuaikannya ke kondisi yang paling sesuai. Petik 2. Ye Chen sedikit ragu-ragu. Awalnya aku ingin memberi kejutan pada Xiao Churan. Jika aku meneleponnya sekarang dan bertanya padanya, bukankah kejutannya akan hilang? Saat aku sedang memikirkannya, Ito Nanako berkata dengan lembut dari samping, baiklah. Ye Chen Kun, lihat tanganku, apa bedanya dibandingkan dengan tangan istrimu? Berbicara, Ito Nanako membuka tangannya dan meletakkan jari-jarinya di depan Ye Chen. Ye Chen melihatnya dengan hati-hati dan berkata dengan heran, Nanako, rasanya tanganmu mirip dengan jari istriku. Mengapa kamu tidak mencobanya untukku? Nanako, Ito mengangguk tanpa ragu-ragu. Penjual itu menyerahkan cincin itu kepada Ye Chen dan berkata, Tuan, tolong izinkan wanita ini mencobanya untuk Anda. Ye Chen tidak banyak berpikir, mengambil cincin itu dengan satu tangan, dengan lembut menarik pergelangan tangan kanan Ito Nanako dengan tangan lainnya, dan dengan hati-hati memasangkan cincin di jari manisnya. Saat ini, Ito Nanako terasa seperti mimpi. Meskipun dia tahu betul, dia baru saja membantu istri Ye Chen mencoba cincin itu, tetapi ketika dia mengira Ye Chen sedang memasangkan cincin berlian di jari manisnya, dia begitu gembira hingga dia tidak bisa menambahkan apapun. Dia berkata pada dirinya sendiri dalam benaknya, bagaimana jika ini pernikahan? Mimpi, lalu kuharap aku bisa tidur di sini selamanya dan tidak pernah bangun lagi. Saat cincin itu melewati ruas jari manis dan dipasang di tangannya, mata Nanako berkaca-kaca. Dia segera menundukkan kepalanya, tidak ingin membiarkan Ye Chen melihat seperti apa dia sekarang. Dia sangat menyukai Ye Chen, tetapi dia tidak ingin membawa terlalu banyak beban psikologis pada Ye Chen. Karena dia samar-samar tahu di dalam hatinya bahwa alasan mengapa Ye Chen datang ke negara Beihai kali ini adalah untuk pergi ke Jin. Alasan utama mengapa mereka semua memandangnya bukan karena dia sangat menyukainya, tetapi karena dia bersimpati pada dirinya sendiri dan merasakannya, mengasihani dirinya sendiri. Dia bisa memahami suasana hati Ye Chen. Itu adalah semacam perasaan di hati sesama seniman bela diri. Empati yang muncul. Apa itu empati? Itu adalah emosi memahami posisi orang lain, mampu berempati dengan orang lain, dan berempati dengan orang lain. Ibarat seorang pembalap menyaksikan pembalap lain mengalami kecelakaan mobil, jika seseorang terluka parah atau bahkan terbunuh, empatinya terhadap yang terluka harus lebih kuat daripada orang biasa. Demikian pula, jika seorang anggota penjaga melihat rekan-rekannya, atau seseorang yang merupakan anggota penjaga yang sama, terluka atau cacat dalam pertempuran, empati semacam ini pasti muncul di hatinya. Ye Chen pasti merasakan hal yang sama tentang dirinya sendiri. Dia melihat bahwa dia tidak mendengarkan nasihat, terluka parah dalam permainan, dan bahkan dibawa keluar lapangan dengan ambulans, dia harus lebih bersimpati pada dirinya sendiri. Selain itu, dia punya cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri, jadi saat dia datang ke negeri Beihai kali ini, dia menyempatkan diri pergi ke Jindu untuk melihat dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya, dan menyembuhkan luka-lukanya. Oleh karena itu, Ito Nanako tahu betul bahwa meskipun Ye Chen sangat baik padanya, sebagian besar dari itu haruslah simpati yang dihasilkan oleh empati. Bagi seorang gadis yang terobsesi dengan orang lain, sebenarnya yang paling dia inginkan adalah simpati pihak lain. Faktanya, kecuali cinta, emosi lain bukanlah yang dia inginkan. Pada saat ini,
Ye Chen tidak dapat melihat ekspresi Nanako, dan perhatiannya terfokus pada jari-jarinya. Ketika itu Nanako melihat bahwa cincin itu agak terlalu besar, dia dengan lembut melepasnya dan berkata kepada penjual, "Maaf, tolong membuatnya sedikit lebih kecil." Petik 2. Baiklah, Tuan. Penjual itu mengambil cincin itu dan mulai menyesuaikan kembali cincin itu. Nanako itu merasakan rasa kehilangan yang kuat di hatinya saat ini. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa cincin itu akan hilang setelah hanya berada di jarinya beberapa saat. Tapi ketika Ye Chen benar-benar melepas cincin itu, hatinya sakit seperti pisau. Namun, dia tidak berani diperhatikan oleh Ye Chen, jadi dia memanfaatkan Ye Chen memperhatikan penjual menyesuaikan cincin itu, buru-buru berkata, "Ye Chen Jun, aku ingin pergi ke kamar mandi." Petik 2. Setelah mengatakan itu, orang itu melarikan diri sebelum Ye Chen bisa menjawab. Alasan mengapa dia melarikan diri adalah karena matanya berkaca-kaca, yang tidak dapat lagi menahan beban. Dia tidak ingin Ye Chen melihatnya saat ini, waktu merobek-robek. Karena dia tidak ingin mempengaruhi mood fokus Ye Chen. Dia tidak pernah berpikir untuk mempengaruhi kehidupan Ye Chen atau pernikahannya. Bagaimanapun, Ye Chen telah memberinya terlalu banyak kebaikan. Saat dia berbalik untuk pergi, dia berpikir dalam hati, malam ini, Ye Chen Jun akan meninggalkan negara Beihai, kembali ke pelukan keluarganya, dan kembali ke istrinya. Petik 2. Di masa depan, saya tidak tahu tahun atau bulan berapa dia akan kembali lagi. Beberapa jam berikutnya akan menjadi beberapa jam terakhir yang kuhabiskan bersama Ye Chen Jun. Aku harus mengendalikan emosiku dan tidak menambah beban psikologis apapun padanya. Petik 2. Bab 930. Ketika Nanako itu kembali dari kamar mandi, tidak ada bekas air mata di wajahnya, tapi matanya sedikit merah. Ia sengaja menyiram wajahnya dengan air dingin agar terlihat lebih natural. Kembali ke toko, Ito Nanako berinisiatif bertanya kepada Ye Chen sambil tersenyum, "Ye Chen, sudahkah kamu menyesuaikannya? Apakah kamu ingin aku mencobanya lagi?" Petik 2. Ye Chen tersenyum dan mengangguk, "Maaf merepotkanmu." Petik 2. Ito Nanako tersenyum lembut, "Ye Chen, kamu tidak harus bersikap sopan." Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan kanannya lagi dan berkata sambil tersenyum, "Ayo. Coba lagi." Tanpa banyak berpikir, Ye Chen mengambil cincin yang telah disesuaikan dan memasangkannya lagi di tangan kanannya, di jari manis. Kali ini ukuran cincinnya menjadi sangat pas, tidak ketat atau longgar di tangan, dan terlihat natural. Nanako itu sendiri mau tidak mau mengubah arah tangan kanannya, dan dengan cermat mengamati cincin berlian yang tidak mahal ini di bawah cahaya. Meski cincin ini tak seindah cincin di tangan para wanita dan wanita ternama yang seringkali berharga ratusan juta, namun memiliki daya tarik tersendiri. Sederhana, atmosfer, indah dan mengharukan. Ye Chen melihat cincin di tubuh Nanako itu, dan dia juga semakin menyukainya. Dia tahu bahwa istrinya tidak mengejar perhiasan mewah itu, dan cincin ini cocok dengan temperamennya yang tenang. Ketika dia memikirkan Jing Ruzishui, dia tidak bisa tidak mengalihkan perhatiannya dari cincin ke wajah Ito Nanako. Sejujurnya, jika ingin setenang air, Xiao Churan mungkin bisa mencapai 80 atau bahkan 90%, tapi Ito Nanako benar-benar 100%. Jadi dengan kata lain, sepertinya cincin ini lebih sesuai dengan temperamen Nanako itu. Tapi Ye Chen tidak terlalu memikirkan masalah ini. Nanako itu mengenakan cincin itu dan mengamatinya dengan gembira dan sedih untuk waktu yang lama, lalu dengan enggan melepasnya dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Dia berkata, "Jun Ye, jika cocok, biarkan penjual membungkusnya untuk Anda." Ya, Ye Chen melihat bahwa cincin itu benar-benar pas, jadi dia tersenyum dan berkata kepada penjual, "Halo, tolong bantu saya membungkusnya ini, bungkuslah sebuah cincin." "Baik Pak." Si penjual juga sangat senang. Meskipun Tiffany juga merupakan merek terkenal, harga sebagian besar cincin berlian sebenarnya berkisar antara 10.000 koin Federal Utara hingga 20.000 koin Federal Utara. Faktanya, hanya sedikit orang yang akan membeli cincin melebihi 20.000 koin Federal Utara. Pada saat itu, seseorang mungkin tidak bisa menjualnya dalam seminggu. Cincin seperti yang dipilih oleh Ye Chen, yang harganya lebih dari 100.000 koin Federasi Utara, umumnya hanya dapat dijual dalam jumlah terbatas dalam setahun. Oleh karena itu, dia menganggap Ye Chen sebagai pelanggan VIP yang terhormat, jadi sambil membantunya mengemas cincin itu dengan sangat hati-hati,
dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan, jika Anda tidak memiliki kebutuhan lain, silakan ikuti saya ke meja kasir." "Oke," Ye Chen berkata, "jangan khawatir, aku juga ingin melihat gelang itu." Cincin adalah tanda cinta antar kekasih. Jadi jika dia membelikan cincin ini untuk istrinya, tentu saja dia tidak bisa membeli barang yang sama untuk istrinya, ibu mertua. Oleh karena itu, Ye Chen berencana untuk menunjukkan kepada Malan sebuah gelang. Harganya tidak harus terlalu mahal, setara dengan 2 hingga 300 ribu mata uang yang cukup mengesankan. Gelang seharga 2 hingga 300 ribu yuan sudah cukup bagi Malan untuk mencegahnya tidur. Ketika penjual mendengar bahwa Ye Chen ingin membeli gelang, dia langsung berkata, "Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan meminta penanggung jawab area gelang untuk melihatnya dan merekomendasikan beberapa model kepada Anda." Di toko mereka, setiap penjual memiliki konter khusus masing-masing. Penjual ini bertanggung jawab atas cincin berlian, jadi gelang tersebut mengharuskan orang lain untuk memberikan layanan panduan belanja untuk Ye Chen. Ye Chen langsung setuju, dan segera, penjual itu memanggil gadis lain dan berkata kepadanya, "Xiao You, tamu terhormat ini ingin melihat gelang, tolong bantu merekomendasikannya." Gadis itu tahu bahwa Ye Chen adalah orang kaya, dan segera dia berkata sambil tersenyum, "Tuan, silakan ikut dengan saya." Ito Nanako buru-buru bertanya kepadanya, "Ye Chen-kun, apakah Anda masih membutuhkan saya untuk membantu Anda mencoba gelang itu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya berencana untuk belikan gelang itu untuk ibu mertuaku." Dia sedikit gemuk, "Aku tidak perlu mengganggumu." Nanako itu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu Ye Chen-kun akan melihat sendiri dulu. Aku ingin untuk melihat cincinnya, apakah tidak apa-apa?" Ye Chen mengangguk, "Tentu saja, kamu lihat dulu, aku akan pergi ke sana." Sambil melihat gelangnya, Nanako itu tersenyum manis, "Oke." Ketika Ye Chen pergi ke area gelang, Nanako itu bertanya kepada gadis yang menjual cincin dengan suara rendah, "Maaf, apa yang saya coba tadi, apakah cincin itu masih ada?" Penjual itu mengangguk sedikit dan berkata, "Ya, kami punya total dari 3 cincin semacam ini di toko kami, 2 terjual, dan masih ada 1 yang tersisa. Apakah kamu menginginkannya sekarang?" Ito Nanako sangat gembira dan berbisik, "Tidak nyaman bagiku untuk membayar sekarang, bisakah kamu menyimpannya untuk saya diam-diam? Saya akan meminta seseorang datang untuk membantu saya membayar tagihannya nanti, lalu tolong bantu saya menyesuaikan cincin itu dengan ukurannya sekarang, oke?" Penjual itu berkata dengan sopan, "Tidak masalah, Nona, tolong beritahu saya namamu. Ketika orang yang Anda atur datang, beritahu saja nama Anda." Ito Nanako berkata sambil tersenyum bahagia, "Nama keluarga saya adalah Ito. Pihak lain akan memberitahu Anda bahwa saya membelinya untuk Nona Ito." Penjual itu mengangguk sedikit, "Oke, Nona Ito." Petik 2, Nanako Ito berkedip dan merendahkan suaranya dan berkata, "Jangan beritahu saya. Pria yang datang bersama saya ingin merahasiakannya untuk saya." Petik 2, meskipun penjual itu sedikit bingung, dia masih mengangguk dengan penuh dedikasi dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan mengungkapkannya kepada siapapun." Petik 2, itu bagus. Saat itu, Ye Chen sedang berada di konter gelang, memperhatikan mereka dengan santai. Ada banyak model gelang di toko ini yang sebagian besar tergolong simpel dan sederhana, namun ada juga gelang rose gold penuh berlian yang terlihat lebih cantik dan mulia. Ye Chen mengenal Malan dengan sangat baik. Yang paling disukai oleh ibu mertuanya adalah dia bisa membedakan orang kaya dari berbagai hal secara sekilas. Emas yang penuh berlian, sesuatu yang sekilas berkilau pasti akan menarik seleranya. Dan walaupun bertahtakan berlian, karena semuanya tergolong berlian yang kecil, maka harganya sebenarnya tidak mahal. Gelang yang dipilih Ye Chen untuk ibu mertuanya sebenarnya setara dengan sekitar 250 ribu mata uang Yangwo. Meski tidak murah, bagi Ye Chen itu tak lebih dari gerimis. Setelah Ye Chen memilihnya, dia meminta penjual untuk mengemas gelang itu dan membayarnya bersama dengan cincinnya. Nanako itu sudah membuat janji dengan penjual sebelumnya tentang cincin tersebut saat ini, dan kemudian mengirim pesan untuk meminta salah satu asistennya datang dan membayarnya. Setelah pengaturan dibuat, dia mendatangi Ye Chen dengan kepuasan dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Ye Chen, apakah Anda sudah membuat pilihan?" Ye Chen mengangguk, "Uangnya sudah dibayarkan." "Oh, ngomong-ngomong, Nanako,
Kenapa kamu begitu bahagia? Ye Chen juga dapat melihat bahwa kondisi Nanako Ito tampak jauh lebih baik dari sebelumnya, dan dia tampak lebih bahagia. Nanako Ito menjulurkan lidahnya sambil bercanda, berkedip dan berkata, "Ini rahasia. Anda tidak bisa memberitahu Tuan Ye Chen. Kalau tidak Tuan Ye Chen pasti akan menertawakan saya." Ye Chen tersenyum sedikit. "Bagaimana mungkin?" Nanako Ito berkata dengan malu-malu, "Aku tidak bisa memberitahumu. Aku terlalu pemalu." Ye Chen mengangkat bahu tak berdaya. "Karena kamu tidak ingin memberitahuku, aku tidak akan bertanya." Bersambung.